saya ingin melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, agar supaya tuntas saudara. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, kita lihat Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-22. Iya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yohanes 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-31 saja kita akan baca. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Ketiga, tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" 9. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Tentunya kita sudah baca ayat ini, dan ini luar biasa saudara, lewat firman Tuhan. Hari ini saya ingin memberi tema firman Tuhan, bekerjalah untuk makanan yang kekal. Sama-sama, bekerjalah untuk makanan yang kekal. Mungkin saudara berkata-kata, pekerjaan apa itu untuk makanan yang kekal ini saudara? Makanan yang tidak dapat binasa. Bukankah hari-hari ini kita semua makan? Bukankah hari-hari ini kita semua, bahkan mungkin sebelum saudara datang beribadah pagi tadi saudara mungkin sudah sarapan. Tetapi ada satu ayat yang luar biasa yang Yesus sampaikan, dikatakan begini. Pada ayat yang ke-27, coba kita kembali lagi lihat di ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dikatakan saudara, bekerjalah. Kalau dalam terjemahan TPT saudara, kita temukan di sana kata bekerjalah ini artinya berjuang, strive saudara. Bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk
makanan kekal. Nah, makanan yang dimaksud di sini bicara tentang kehendak Allah. Sama-sama katakan, makanan yang dimaksud adalah kehendak Allah. Yang dikatakan di sana yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi dikatakan bekerjalah, berjuang, gunakan energi kita untuk makanan. Makanan di sini bukan bicara tentang jenis-jenis makanan, saudara. Bukan bicara tentang makanan yang hari-hari kita makan, tetapi yang dimaksudkan dengan ayat ini bicara tentang makanan, yaitu kehendak Allah yang tidak dapat binasa. Nah, kalau kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa ini, yaitu kehendak Allah, kemarin saya sudah pernah sampaikan, saudara, the purpose of God, apa yang menjadi kehendak Allah, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kehidupan saya dan saudara tidak akan pernah goyah. Katakan, saya tidak akan pernah goyah. Makanan yang tidak binasa yaitu kehendak Allah, the purpose of God itu, maka kita tidak akan menjadi goyah. Kita tidak akan menjadi goyah. Haleluya. Makanya firman Tuhan ingin agar supaya kita tidak menjadi goyah. Katakan, supaya saya tidak menjadi goyah, harus ada yang saudara lakukan. Apa itu? Supaya saudara tidak menjadi goyah. Yang pertama, kejarlah kehendak Allah, atau kejarlah makanan yang tidak dapat binasa itu. Katakan amin. Hari-hari ini saudara bicara tentang kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, seringkali kita sulit. Kita sulit untuk mencari apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata luar biasa. Apa itu kehendak? Kehendak Allah itu sendiri adalah apa, saudara? Dikatakan di sana, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Katakan amin. Jadi yang pertama kita harus mengejar kehendak Allah. Yang kedua, kehendak Allah itu adalah percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Siapa Dia? Yesus. Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Percayalah kepada apa yang dikatakannya. Percayalah dengan apa yang dikerjakan olehnya. Katakan amin. Memang kalau bicara tentang percaya tentang Yesus Kristus, ya gak semua orang bisa percaya. Buktinya sampai hari ini gak semua orang kan jadi pengikut Yesus Kristus. Gak semua orang bisa percaya kepada Yesus. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dikatakan kepada kita bahwa, coba lihat ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Katakan amin. Makanya kita harus percaya kepada Yesus, karena apa yang Yesus kerjakan, apa yang Dia katakan, apa yang Dia lakukan adalah representatif dari apa yang Allah mau kerjakan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Jadi bicara tentang siapa Yesus tidak dapat dijelaskan oleh orang yang belum lahir baru. Katakan amin. Makanya saudara jangan saudara mendengar tentang Yesus Kristus dari orang yang nggak mengenal Yesus, nggak percaya kepada Yesus. Nah, masalahnya hari-hari ini sekarang saya pernah katakan waktu itu, banyak sekali media sosial hari ini yang berbicara tentang Yesus, tetapi yang jadi masalah mereka nggak percaya Yesus. Haleluya. Mereka nggak percaya Yesus Kristus. Makanya saya mau katakan dengan jelas, dengar baik, saya mau sampaikan, jangan mendengar orang yang tidak percaya kepada Yesus. Amin. Untuk menjelaskan Yesus harus dengar dari orang yang percaya kepada
Katakan yes. Untuk mengenal siapa Yesus, harus dengar dari mereka yang memiliki Roh Kristus. Katakan amin. Harus mereka yang memiliki Roh Kudus. Kalau mereka memiliki Roh Kudus dalam kehidupan mereka, wah, kalau ada Roh Kudus orang nggak bisa menolak Yesus. Amin. Mengapa banyak orang nggak percaya Yesus? Karena nggak punya Roh Kudus. Makanya ini penting, saudara. Apapun penjelasan mereka mau ambil dari mana kek, cerita apa kek. Tetapi saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus, karena kita memiliki Roh Kudus. Karena kalau orang nggak ada Roh Kudus, dia nggak bisa percaya kepada Yesus Kristus. Nah ini penting, saudara. Kalau kita baca ayat ini kan kadang-kadang ayat-ayat yang sering dipakai. Tuh kan, Yesus cuma utusan kan? Orang kan suka mengatakan gitu. Tuh, Yesus katanya utusan. Nah orang kalau seandainya nggak ada Roh Kudus, mereka nggak akan mengerti apa yang dimaksud dengan Yesus diutus. Makanya mereka sulit. Karena apa? Karena itu bukan kebenaran, saudara. Yesus Kristus yang diutus Bapa itu adalah firman yang mengenakan kemanusiaan Yesus. Jadi yang disebut diutus bukan berarti Yesus lebih rendah dari Bapa. Yang mengerti katakan amin. Yang diutus bukan berarti kemudian berarti stratanya, derajatnya Yesus lebih rendah. No, saudara. Yesus dan Bapa punya kesetaraan yang sama, hakikat yang sama. Haleluya. Makanya kita harus mendengarkan orang yang berbicara tentang Yesus adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki Roh Kudus. Siapa yang sering kita dengar kadang-kadang? Yang India itu ini Zakir Naik bicara tentang Yesus, tapi dia nggak percaya kepada Yesus. Nah, masa kita mendengar orang yang seperti itu, saudara? Nah, Paulus berkata Injil Yesus. Nah, Injil yang disebutkan Paulus bukan semata-mata bicara tentang keempat Injil, saudara. Tapi Injil yang disebutkan oleh Paulus, Injil Yesus yang dimaksudkan adalah kehidupan Yesus. Katakan kehidupan Yesus. Jadi kehidupan Yesus secara utuh, saudara. Nah, kembali lagi lewat firman Tuhan, makanan bicara tentang kehendak Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kadang-kadang begini, seperti ini. Ketika kita bekerja secara di pekerjaan saudara, ya tujuan kan saudara kalau bekerja apa? Supaya saudara bisa hidup. Nah, untuk hidup harus makan. Tujuan saudara bekerja kan supaya saudara mencari penghidupan, seperti itu. Nah, kadang-kala hari Rabu dan hari Jumat luar biasa firman Tuhan, saudara. Makanya saya terus mendorong saudara supaya saudara hadir dalam setiap ibadah. Karena ini firman Tuhan ini seperti berseri, saudara. Sambung menyambung. Makanya kadang-kala kalau mungkin orang baru datang atau mungkin saudara bolong-bolong, saudara bingung, saudara. Karena saudara tidak mendengar secara utuh. Karena gembala sedang membangun kehidupan saudara. Orang tua rohani sedang membangun kehidupan saudara. Dan ini penting, saudara. Nah, apa yang menjadi kehendak Allah dalam aspek hidup kita harus kita cari dengan serius. Katakan amin. Nah, kita harus mendapatkan kehendak Allah. Di mana untuk mendapatkan kehendak Allah? Di rumah Allah. Katakan di rumah Allah. Tidak ada tempat yang lain untuk kita mencari kehendak Allah. Di rumah Allah kita akan mendapatkan kehendak Allah. Kalau kita menemukan kehendak Allah, itulah makanan yang tidak binasa itu. Katakan, kehendak Allah itulah makanan yang tidak binasa itu. Jadi makanan yang tidak binasa itu, itulah kehendak Allah. Sehingga kehidupan saya dan saudara akan terus terpelihara. Katakan amin. Kehidupan kita terpelihara dari hari demi hari. Perhatikan, kalau saya ada dalam kehendak Allah,
maka saya tidak akan menjadi goyah. Ini penting. Nah, ini poin pertama, bahwa dikatakan tadi, saya katakan bahwa kalau kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, yaitu tadi saya katakan apa? Bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, yaitu kehendak Allah, the purpose of God itu, saudara, maka kita tidak akan menjadi goyah. Katakan amin. Beberapa waktu yang lalu saya sempat katakan bahwa apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita? Ada banyak, saudara, yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah baca, yang dikehendaki Allah, yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus, yang telah diutus oleh Allah. Percaya kepada Yesus itu adalah kehendak Allah. Katakan amin. Bilang sama-sama, percaya kepada Yesus adalah kehendak Allah. Berapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan hal yang paling simpel bicara tentang kehendak Allah dalam kehidupan kita apa? Mengucap syukur. Saudara masih ingat kan? Saya sudah sampaikan. Mengucap syukur itu kehendak Allah. Coba 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Kita baca sekali lagi. Saya tuju saudara baca ayat ini karena ini penting, saudara. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau bicara kehendak Allah, jangan saudara bingung apa yang jadi kehendak Allah. Aduh, kayaknya terlalu berat nih firman ini. Enggak, gampang, mudah. Mengucap syukur itu kehendak Allah. Katakan yes. Jangan usah cari-cari apa ini kehendak Allah dalam. Sudahkah saudara mengucap syukur? Bilang kiri kanan, sudah kamu mengucap syukur hari ini? Haleluya. Ini sederhana, saudara. Bilang ini sederhana. Tapi kalau saudara tidak disingkapkan, saudara nggak tahu. Kalau mengucap syukur itu kehendak Allah. Katakan amin. Makanya penting, saudara. Di mana saudara disingkapkan? Dari rumah Allah. Amin. Haleluya. Kita kalau cari, saya mesti cari apa yang jadi kehendak Allah, doa dan puasa 3 hari. Nggak perlu. Kehendak Allah dalam hidup saudara mudah. Belajar mengucap syukur. Saudara sudah melakukan salah satu apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup saya dan saudara. Katakan yes. Katakan amin. Saudara udah keliling, lagi kemana? Saya lagi doa dan puasa 3 hari 3 malam di puncak. Ngapain datang? Soalnya saya lagi mencari apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup. Bersyukur. Amin. Itu salah satunya. Saya tidak bilang gak usah doa puasa. Jangan saudara, orang tuanya bilang gak usah berdoa. Enggak. Tapi saudara kadang-kala sudah terlalu jauh kemana-mana. Tertanam di rumah Allah supaya saudara disingkapkan. Supaya saudara nggak liar, saudara nggak kebingungan. Kenapa engkau bingung? Sampai engkau udah jadi kayak pertapa geni, saudara. Masuk dalam gua dan segala macam. Akhirnya pulang-pulang dari puncak stres lagi. Ngomel-ngomel lagi di rumah. Kenapa? Nggak perlu ribet mau cari kehendak Allah. Ya udah, bersyukur saja. Itu salah satu kehendak Allah. Selain daripada percaya kepada Yesus itu juga kehendak Allah, bersyukur juga itu bagian dari kehendak Allah. Katakan amin. Haleluya. Gampang banget kita. Saya khotbah hari apa itu? Gampang banget kita ngomong bersyukur, saudara. Tapi pernah nggak saudara mengalami di rumah nggak ada cabai, di rumah nggak ada apa-apa? Masih nggak saudara berkata puji Tuhan? Saya ingin melatih saudara hari-hari ini. Warisan iman yang kami terima, apapun saudara dalam kehidupan saudara, coba saudara
latih mulut saudara ini untuk berkata, praise the Lord, puji Tuhan. Kan waktu itu sempat saya ceritakan, saya pernah sampaikan juga kan khotbah ini saudara waktu itu. Hari Minggu saya khotbah, hari Senin ibu gembala kecelakaan. Pertama yang saya langsung ingatkan, kita sedang dilatih nih, kita sedang exercise, kita sedang latihan nih. Latihan apa? Bahwa ternyata bukan cuma jago khotbah, bukan hanya pintar khotbah, tapi waktu kita mengalami hal kedukaan, waktu itu saudara, benar-benar secara ini saudara melihat hal yang terjadi itu. Ibu gembala ditabrak mobil kencang saudara, anak-anak 2 terlempar, Clay sama saya, Cika Malika sama ibu gembala terlempar. Ibu gembala udah ketimpa motor, mau lagi dilindas sama. Bayangkan, otak saya itu udah kayak apa saudara. Tapi saya baru khotbah kemarin, mengucap syukur dalam waktu senang. Enggak, dalam segala hal. Waktu saya mengalami duka, waktu mengalami musibah, waktu mengalami kecelakaan, masih gak kita berkata puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Nah ini yang sedang saya wariskan kepada saudara. Waktu usahamu bangkrut, bisa gak engkau berkata terima kasih Tuhan? Ayo, bisa. Tender saudara, proyek saudara, atau apapun itu, harusnya saudara yang terima berkat saudara, tapi disalib orang. Kadang kalau saudara ditusuk dari belakang, ada pengkhianat, ada musuh dalam selimut, ada musuh dalam sarung, ada musuh dalam banyak hal, banyak sekali musuh kita. Tapi seringkali kehidupan kita diperhadapkan dengan hal-hal yang kadangkala secara logika, secara mata yang melihat, pikiran, perasaan kita yang tercabik-cabik, yang kadangkala disakiti, tapi kita masih mau berkata puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Gak ada satupun kalimat dalam mulut saya yang berkata Tuhan, itu perjalanan kami sedang kemana? Kami bukan mau melancong, mau pergi ibadah. Bayangkan, ada pertemuan hamba-hamba Tuhan mau pergi ibadah, tapi mengalami hal gitu. Secara ini, bisa gak kita berkata mau protes sama Tuhan? Ya kalau orang gak kenal Tuhan, dia bisa protes. Tuhan, kau tidak lihat aku sedang lagi dalam giat untuk beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ketika melakukan hal yang benar, justru malah kita mengalami masalah, musibah, tantangan. Tapi saya rindu lewat firman Tuhan ini bukan hanya saudara dengar, tapi saudara praktekkan dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang masalah yang kau sedang hadapi, selalu bilang puji Tuhan. Selalu bilang puji Tuhan. Puji Tuhan artinya kita sedang mengagungkan Dia. Artinya kita tidak mempersalahkan Tuhan. Karena kadang-kala mulut ini gampang sekali mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut. Walaupun kita nggak memaki Tuhan, tapi kadang-kala otak kita tapi saya percaya kalau kita sudah terima firman kebenaran ini, amin, firman kerajaan ini mengajarkan kita mengucap syukur. Sama-sama mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya percaya kehidupan kita pasti akan berbeda. Amin. Jadi itu yang kedua. Pertama, kehendak Allah itu bicara tentang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua itu bicara tentang mengucap syukur itu, saudara. Nah, ada satu cerita, saudara. Seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia menjadi sembuh, saudara, karena itu adalah kehendak Allah dalam hidupnya. Saudara tahu kan? Coba, saya lupa di mana itu, saudara. Saudara bisa bantu cari. Tapi intinya begini. Jadi ceritanya Yesus
Satu waktu Yesus lagi di satu kota, dan kemudian ada seorang yang bernama Yairus. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat, dan dia sudah dengar tentang Yesus, bagaimana Yesus melakukan mujizat, dan kemudian dia berkata kepada Yesus, Yesus, anakku sedang sakit keras nih. Nah, boleh nggak? Ya sama kayak saudara kalau ngomong sama orang tua rohani atau gembala kan, bantu doa gitu. Datang ke rumah bantuin doa, tumpang tangan gitu. Ya oke. Tapi dalam perjalanan itu Yesus kan wah udah banyak ini orang-orang yang mendengar tentang Yesus. Dan akhirnya orang berduyun-duyun, orang banyak sekali mengerumuni Yesus. Kan ceritanya begitu saudara. Dan akhirnya waktu mereka mengerumuni Yesus, ada ternyata di tengah-tengah orang itu seorang wanita yang mengalami pendarahan. Waktu yang lalu saya bilang, waktu itu saya kasih contoh. Siapa di sini kalau wanita kan tiap bulan kan ada namanya masa menstruasi. Ini pendarahan ini bukan karena apa? Ini menstruasi. Tapi ini saya sempat tanya waktu itu, siapa anak muda yang saya tanya, saya lupa. Orang paling lama menstruasi paling 3 hari, 5 hari, 1 minggu, oke lah, 2 minggu lah. 2 minggu juga udah kering kali itu darah mungkin saudara. Ini 12 tahun saudara. Coba lihat muka saya, 12 tahun pendarahan, menderitanya kayak apa. Dan Alkitab memberi keterangan yang menurut saya luar biasa. Dia sudah berobat ke tabib-tabib kemana-mana, tapi nggak pernah sembuh. Bahkan ada ayat yang berkata justru makin lama keadaannya malah makin memburuk. Tetapi satu hal yang perempuan ini dia alami waktu dia mendengar tentang Yesus, dia percaya, imannya bangkit, dan kemudian dia exercise. Dia mau praktekkan ini. Dia mau eksekusi firman berita yang sudah dia dengar bahwa Yesus itu menyembuhkan. Dan akhirnya dia punya pemikiran yang saya percaya itu adalah dorongan daripada Roh Kudus dalam hidupnya, di mana dia mengambil satu langkah iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan akhirnya dia melakukan hal itu. Waktu dia melakukan hal itu, maka dia mengalami kesembuhan. Dan ayat selanjutnya berkata, Yesus merasa bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Nah, kita bicara tentang kehendak Allah. Apakah bagi perempuan itu juga bagian dari kehendak Allah? Itu juga adalah kehendak Allah. Walaupun tadinya Yesus mau pergi ke rumah Yairus, tetapi kenapa mujizat terjadi? Karena Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas wanita itu. Itu namanya grace, anugerah, sehingga dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Karena Yesus itu adalah sang firman. Dia mendengar Yesus itu menyembuhkan. Makanya saudara, kalau saudara semakin banyak mendengar firman, iman saudara pasti akan bangkit saudara. Katakan amin. Haleluya. Jadi hal yang pertama, makanan yang tidak binasa, yaitu kehendak Allah. The purpose of God itu saudara akan membuat kita tidak akan goyah. Katakan amin. Yang kedua, kalau kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, yaitu kehendak Allah tadi saudara, maka kita akan mendapatkan perkenanan Bapa. Katakan, kita akan mendapat perkenanan Bapa. Artinya kehidupan kita akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Katakan yes. Nah, Yesus dikatakan kan bahwa Yesus kan itu diutus oleh Bapa, ayat 26 tadi dalam Yohanes 6 tadi.
ayat 26 apa 29 tadi. Dikatakan bahwa Yesus diutus oleh Bapaknya. Karena dia, kenapa Yesus bisa datang ke dunia ini? Karena Yesus diutus oleh Bapaknya dan Yesus mendengar omongan dari Bapaknya. Waktu Bapaknya ingin menetapkan di dalam Ibrani pasal berapa itu saya lupa saudara. Dikatakan aku menetapkan engkau pada hari ini. Waktu ditetapkan itu di kekekalan Allah Bapa menetapkan Yesus untuk dia yang adalah firman harus datang ke atas muka bumi ini saudara. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi saya dan saudara atau muka bumi ini saudara, dunia ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, di mana Yesus diutus oleh Bapa dan Yesus mau saudara. Kenapa? Dia mau mendengar omongan Bapaknya dan dia mau datang saudara. Nah itu yang saya mau katakan kepada kita. Yang kedua yaitu Yesus menangkap omongan dari Bapaknya dan kemudian dia pergi. Dia datang ke atas dunia. Begitupun waktu Yesus di dalam dunia saudara. Apa yang menjadi kehendak Bapa, ketika Bapa ingin dia pergi ke satu tempat, dia pasti pergi saudara. Kalau kita mundur di dalam Yohanes ini Yohanes 3, Yohanes pasal 4, coba kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 4. Ini Yosua, Yohanes. Ya, dari ayat 1 deh, biar supaya kita tahu ceritanya. Perhatikan ayat ini saudara. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria terus. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Perhatikan saudara ayat ini saudara. Yesus dia menangkap suara Bapa yang menyuruh Yesus pergi ke Samaria. Dia harus melintasi daerah Samaria dan itu adalah kehendak Bapa. Katakan amin. Kehendak Bapa bagi Yesus dan Yesus menangkap kehendak Bapa, yaitu dia harus melintasi, harus pergi ke Samaria. Perhatikan, kalau hidupmu mendapatkan makanan yang tidak binasa dan di dalamnya, maka hidupmu akan menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Sama seperti Yesus, kehidupan Yesus menyenangkan hati Bapaknya. Haleluya. Makanya kita harus bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa itu. Artinya apa? Harus berusaha, harus mencari, berjuang saudara. Dikatakan saudara bicara tentang bekerja untuk makanan yang tidak binasa, bagian yang kedua ini artinya mendapat perkenanan Bapa. Bagaimana caranya supaya kita mendapat perkenanan Bapa? Paulus memberikan satu contoh saudara. Seperti seorang tentara. Kalau tentara itu kan saudara, ya saudara tahu sendiri, dia harus taat kepada komando. Saya punya saudara di Surabaya, saudara dari Ibu Gembala. Dia tinggal di, saya lupa batalion apa itu. Nah, mereka kan kalau seandainya, saya perhatikan ya, kalau seandainya tentara atau pokoknya TNI, Polri, itu sama saudara. Mereka punya apa sih bahasa ininya, jiwa korsa itu. Jadi sedikit-sedikit kalau seandainya dapat perintah dari atasan, mereka pasti selalu berkata siap, siap, dikit-dikit siap gitu. Kan biasa kan suka ada tuh stiker-stiker tentara siap, ya karena memang tentara itu nggak pernah
nggak pernah mereka menolak satu perintah, saudara. Siap, walaupun mungkin susah, mereka selalu berkata siap. Supaya apa? Mereka berkenan kepada komandannya. Katakan amin. Supaya mereka berkenan kepada komandannya. Nah, melakukan kehendak Bapa itu seperti itu, saudara. Seperti seorang tentara yang tidak pernah menolak. Tentara, saudara, walaupun di rumah dia lagi ada masalah dengan istrinya, tapi ketika dia dipanggil tugas, dia nggak kemudian datang, komandan, lagi kurang enak ini di rumah, kayaknya nggak ada. Ketika dia dipanggil oleh komandannya, siap, langsung mau kerjakan apa, pokoknya kerjakan, saudara. Nggak pernah menolak. Seharusnya kita dengan Bapa, saudara, harusnya demikian, saudara. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu berkata siap. Katakan amin. Supaya apa? Kita pun berkenan di hadapan Bapa. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini gagal. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini mengalami kekecewaan, dan karena mereka nggak siap untuk hidup dalam kehendak Bapa. Menjadi orang yang tidak, akhirnya menjadi orang yang tidak dikenal oleh Bapa, saudara. Nah, melakukan kehendak Bapa itu, saudara, ketika sama seperti orang Israel, saudara, mereka menerima makanan mana selama 40 tahun. Mereka menerima makanan mana, di mana roti yang dari sorga itu, saudara, mereka menerima roti yang turun dari sorga, dan itu adalah kehendak Bapa. Kenapa? Karena kehidupan mereka, Bapa mau agar supaya kehendaknya, supaya mereka itu terpelihara. Bayangkan, saudara, memelihara kurang lebih 1.200.000 orang. Karena Alkitab berkata begini di dalam kitab Keluaran pasal berapa itu? Yang keluar dari Mesir itu kurang lebih 600.000 pria dewasa, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kalau bicara pria dewasa, berarti ya kalau namanya udah dewasa, minimal dia udah punya pasangan, saudara. Kalau seandainya kita kali 2 aja berarti udah 1.200.000. Kalaupun seandainya ada anaknya, ya kurang lebih hampir bisa 2 juta jiwa yang keluar dari tanah Mesir itu. Dan Bapa punya kehendak agar supaya kehidupan mereka terpelihara. Saking Bapa sayang kepada umat Israel, pagi diberikan roti, siang mereka diberikan daging, saudara. Dan itu luar biasa. Selama 40 tahun, coba saudara bayangkan, saudara, selama 40 tahun mereka menerima makan roti mana, di mana mereka makan itu, firman Tuhan katakan begini, yang mengambil banyak nggak kebanyakan, yang ngambil sedikit nggak kekurangan, semuanya pas, cukup, saudara. Katakan amin. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan, saudara, itu akan selaras dengan Tuhan kalau kita mencari kehendak Allah, seperti makanan. Coba, saudara, siapa di sini yang kalau udah lapar, saudara, bahkan saya pernah ketemu dengan ada teman saya, kalau udah lapar, jadi beringas dia. Kalau udah lapar, udah lapar nih, cari makanan di mana gitu, ayo, di mana aja, pokoknya udah keroncongan ini. Nah, kadang-kala kita untuk mencari makanan jasmani, bilang makanan jasmani, kita kadang-kala gila-gilaan, saudara. Kalau seandainya bisa makan ini, pokoknya kita nggak pernah berhenti untuk mencari makanan. Bicara makanan jasmani itu nggak pernah berhenti. Tapi coba kalau bicara makanan rohani, saudara, lihat aja, saudara, kursi-kursi kosong. Hari ini datang, minggu depan tidak datang. Karena apa? Karena prioritas kita menganggap bahwa makanan rohani nggak penting, saudara. Kita menempatkan kalau makanan jasmani
Saudara, tiap hari ada yang nggak makan di sini, yang sehari 1 minggu cuma 3 kali dia makan, cuma Senin, Rabu, Sabtu, mungkin ada. Enggak kan, saudara? Tapi kita kalau bicara makanan rohani, solid food, makanan rohani, kita kadang-kala menempatkan itu di posisi yang sekian. Padahal, saudara, makanan jasmani itu hanya kita makan untuk tubuh kita yang sementara. Sedangkan makanan rohani itu kita pakai untuk apa? Tubuh kita yang kekal itu, saudara. Katakan amin. Tapi kita kadang-kala menempatkan posisi, wah, makanan jasmani lebih penting daripada makanan rohani. Makanya kenapa engkau mengalami yang Bapak Gembala suka bilang, kegagalan, depresi, stres, hari-hari, kayaknya bisa ngomel, kayaknya nggak putus-putus di masalah, karena engkau kekurangan firman, saudara. Solid food itu, makanan rohani itu, kita kekurangan itu. Bayangkan 1 minggu, coba saudara, 1 minggu berapa kali kau makan rohani? 1 minggu 1 kali. Kira-kira kalau anak kita makan 1 minggu 1 kali, apa yang terjadi? Udah sama kayak di Somalia sana, udah busung lapar dia, saudara. Mata berkunang-kunang. Makanya kalau engkau hari ini kehidupanmu seperti orang yang berkunang-kunang, engkau seperti mayat hidup berjalan, hidup tapi kayak zombie, saudara. Udah mati tapi hidup, saudara. Menderita kehidupan seperti itu karena engkau kekurangan firman. Amin. Makanya kita harus isi untuk hal jasmani. Kalau kita gila-gila dengan hal jasmani, sebenarnya untuk hal rohani bukan artinya gila-gila, tapi mari kita bersemangat untuk hal yang rohani juga. Katakan amin. Katakan yes. Biarlah untuk hal rohani, jangan hal yang jasmani yang lebih penting. Jasmani, Alkitab bilang apa? 70 tahun masanya. Kalau kuat 80. Selebihnya itu susah, kesengsaraan. Saudara pilih mana? Saudara mau menghabiskan waktu saudara untuk hal-hal yang hanya bersifat sementara, atau untuk hal yang bersifat kekal. Makanya di rumah Allah ini saudara sedang ditransformasi pikiran saudara. Katakan amin. Cara berpikir kita untuk melihat hal yang penting, hal yang luar biasa, hal yang utama. Apa sih kebutuhan kita yang paling utama? Ketika kita mendahulukan hal-hal yang jasmani, maka kehidupan kita mungkin secara jasmani engkau akan tercukupi dalam hal makanan. Dalam hal makanan, ya, makanan jasmani. Mungkin di rumahmu ya minimal itu ada sate, ada capcay, atau mungkin apa yang kau makan mungkin tak akan tersedia. Tetapi manusia yang ada di dalam saudara, yang original, katakan yang original. Kenapa saya selalu bilang original? Karena manusia yang original bukan tubuh ini, saudara, yaitu yang di dalam ini, saudara. Nah, kalau yang tubuh ini sifatnya semua sementara. Nanti kalau udah mati pasti masuk di 1x2 itu, saudara. Udah selesai. Makanya kalau seandainya ada orang yang meninggal, suami istri umpama meninggal gitu, biasanya kan saling mencintai, nggak mau kehilangan. Rasa-rasanya kalau seandainya meninggal itu, nggak mau dikuburkan, pokoknya masih dipeti, dipeluk terus. Saya mau tanya, berapa lama? Bisa 1 minggu? Nggak usah dikuburkan 1 minggu, dipeluk aja terus. Kira-kira udah bau itu. Itu akan hilang, saudara. Akan, firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah, akan kembali menjadi tanah. Nah, yang originalnya dia itu yang akan kembali kepada penciptanya. Katakan amin.
Secinta apapun saudara kepada istri saudara, secinta apapun saudara kepada suami saudara, itu saudara sementara semua. Makanya engkau kalau mencintai saudara, biarlah cintamu engkau landaskan dengan cinta Tuhan. Amin. Kalau cuma nafsu saudara, wah, sifatnya sementara semua. Tapi kalau cinta Tuhan, ada satu iman yang wah, nanti kita akan bertemu di dalam kerajaan Allah. Walaupun mungkin, saya nggak tahu saudara, mungkin nanti di sana, karena tentunya cinta kita akan berbeda. Walaupun saudara suami istri, ketika kita masuk di dalam kekekalan kita, rasa cinta suami istri udah berbeda. Karena rasa cinta kita yang paling besar lebih cinta kepada Tuhan. Amin. Walaupun nanti contoh Pak Hidayat sama Cimersi nanti wah bertemu lagi di dalam kekekalan, walaupun suami istri, anak-anak mungkin, tetapi kadar cintanya saudara, saya percaya sudah tidak bisa sama seperti waktu di dunia. Kenapa? Karena 100% cinta kita akan lebih kepada Tuhan. Makanya kita berdoa biar supaya cinta Tuhan yang ada dalam diri kita juga kita bagikan kepada istri kita masih di muka bumi ini saudara. Jangan nanti udah meninggal baru I love you. Waduh, ngapain saudara? Nah, jadi kehendak Tuhan saudara, agar supaya kita berkenan di hadapannya, dikatakan di sana saudara, bagian yang kedua tadi, kalau kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, kehendak Allah, kita akan mendapatkan perkenanan Bapa. Tadi saya sudah kasih contoh saudara, seperti tentara yang melakukan kehendak daripada tuannya, komandonya, pimpinannya, seperti itu. Nah, kemudian melakukan kehendak Bapa itu sama seperti roti yang turun dari surga yang tidak pernah habis saudara. Yang ketiga, tanda-tanda seorang butuh bapak rohani atau orang tua rohani. Kenapa? Karena dia sudah stagnasi, udah gak bisa maju lagi. Kehidupan rohani saudara, itu yang kami alami saudara. Kenapa kami membutuhkan orang tua rohani? Karena kami secara rohani memang kita harus membutuhkan orang yang lebih rohani dari kita. Untuk apa? Membapai kita. Nah, masalahnya banyak orang Kristen sekarang sombong, nggak mau dibapai, makanya kehidupannya luntang-lantung, anak terlantar saudara. Nggak punya orang tua rohani. Makanya kau harus memiliki orang tua rohani, katakan amin. Karena kalau kita nggak punya orang tua rohani, sama seperti anak ya, kalau dia nggak punya orang tua rohani, maka dia akan kebingungan menjalani kehidupan. Orang bisa berkata, oh ya mimpi aku kan ini bisa apa segala macam. Tetapi orang yang nggak punya orang tua saudara, kalau anak itu nggak ada orang tuanya, dia bingung mau menentukan kehidupannya bagaimana ya, apalagi kalau masih kecil. Makanya anak kalau seandainya, coba lihat saudara, anak kalau seandainya masih umur 1, 2 tahun sampai 5 tahun, bahkan ada juga yang udah lebih. Kalau seandainya orang tuanya mau keluar rumah gitu, dia pasti merengek, dia minta ikut. Oh, nah, papa mau kemana? Pingin ikut, saudara. Karena dia nggak mau ditinggalkan, saudara. Karena dia tahu kalau seandainya orang tua tidak bersama-sama dengan dia, maka dia akan kebingungan. Makanya tanda orang yang butuh bapak rohani. Kenapa? Karena dia sudah terlalu lama bingung sendiri. Dan itu pun yang kami alami. Sudah terlalu lama mengembara, waduh. Kadang-kadang, wah mandiri aja, mau belajar mandiri. Bisa, anak mandiri bisa. Tetapi pada hakikatnya kita harus perlu orang tua. Secara jasmani kita ada orang tua. Secara rohani pun kita harus punya orang tua rohani. Katakan sama-sama, saya harus punya orang tua rohani. Supaya saudara dirohanikan. Karena kalau bicara orang tua rohani,
umpama saudara bilang, oh saya ini orang tua rohani. Yang saya rohani kan saudara, yang saya bimbing saudara punya rohani. Jadi kalau bicara hal orang tua rohani, saudara jangan minta hal yang jasmani sama saya. Kalau orang tua jasmani, iya saudara minta, oh papa saya mau minta roti, papa saya mau minta buku sekolah, saya mau ini. Tapi kalau hal rohani yang kami berikan kepada saudara, hal-hal yang berhubungan dengan hal rohani. Katakan amin. Jadi jangan saudara minta, Pak Pendeta mau minta uang SPP buat anak. Yang kita perlu rohani saudara yang harus dirohanikan. Katakan amin. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan saudara akan selaras dengan Tuhan kalau kita mencari kehendak Allah, seperti makanan itu saudara. Katakan amin. Begitupun kalau kita beribadah. Perhatikan ini, saya mau sampaikan. Kalau kita beribadah, kita sedang menggunakan energi kita untuk apa? Mendapatkan makanan rohani yang adalah kehendak Allah itu. Katakan yes. Jadi saudara ketika beribadah, saudara bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi. No. Tapi ketika engkau beribadah, kita sedang menggunakan seluruh energi kita untuk apa saudara? Mendapatkan makanan, yaitu kehendak Allah itu. Itu bagian yang kedua. Supaya apa? Kita menjadi orang yang berkenan kepada Bapa. Jadi bekerja untuk makanan yang tidak binasa itu saudara, yang pertama supaya kita tidak menjadi goyah. Yang kedua supaya kita berkenan kepada Bapa. Yang ketiga, kalau kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, kehendak Allah itu saudara, maka kita akan mendapatkan perspektif atau sudut pandang Bapa. Cara berpikir Allah ada dalam kehidupan kita. Katakan yes. Sehingga apa? Kehidupan kita tidak mudah dipermainkan oleh setan, tidak mudah dipermainkan oleh dosa, tidak mudah dipermainkan oleh dunia. Katakan amin. Kenapa? Karena kita punya sudut pandang Allah, kita punya sudut pandang Bapa. Hari-hari ini sudah terlalu banyak orang Kristen hidup bukan dari sudut pandang Bapa, tapi hidup dari sudut pandang setan, hidup dari sudut pandang iblis. Nah, hari ini saya ingin agar supaya meruntuhkan segala hal-hal saudara yang sudah dibangun, sudah bertahun-tahun saudara membangun kehidupan saudara dari sudut pandang setan saudara. Jadi kalau kita punya perspektif sudut pandang Allah saudara, maka apapun yang iblis katakan tidak akan mempan dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang iblis lakukan saudara, kita nggak takut lagi saudara. Kehidupan kita sudah tidak diperhamba lagi. Katakan amin. Karena kita sudah hidup menurut kehendak Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita akan menjadi orang yang mudah melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Amin. Sehingga kita mudah mengatasi segala sesuatu menurut cara Tuhan. Ada berapa banyak kita kadang-kala ketika mengalami masalah, biasanya apa yang kita lakukan ketika mengalami tantangan? Biasanya kita menyelesaikan dulu dengan cara-cara kita. Seringkali kita begitu. Nanti sudah mentok, baru kita panggil Tuhan. Benar nggak saudara? Nanti sudah nggak bisa, baru oh Tuhan, Dia sembuh. Lah kemarin kemana? Kenapa nggak langsung melibatkan Tuhan? Ini contoh sederhana nih, contoh sederhana. Saudara kalau sakit gigi langsung berdoa panggil Tuhan atau cari obat sakit gigi? Obat sakit gigi. Mama, tolong di kotak obat ada obat sakit gigi, coba lihat ya. Nah ini yang mau diruntuhkan. Pernah nggak saudara ketika saudara mengalami sesuatu, saudara langsung berkata, Yesus, aku perlu Engkau. Tapi ini yang sudah dirubah oleh dunia sehingga membuat kita bergantung bukan kepada Bapa lagi, tapi kepada sesuatu yang ditawarkan oleh iblis. Bukan artinya saya bilang saudara nggak boleh minum obat ya, bukan. Tapi ketergantungan kita kepada hal-hal yang di luar Tuhan,
Sudah terlalu lama, saudara. Sudah bertahun-tahun, dan itu sudah bahkan apa bahasa ininya, udah menjadi darah daging dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau rontokkan itu, saudara. Saya mau rontokkan itu, saudara, biar supaya kehidupan kita, biarlah kita lebih bergantung kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi kepada saudara, ingat Tuhan dulu yang dilibatkan di sana. Kan pada kenyataannya kita selalu melibatkan Tuhan pada apa? Pada detik-detik kritis. Kalau seandainya Tuhan bisa jawab dari surga, dia bilang, kamu ya udah tunggu sekarang dulu deh. Kenapa sih kita nggak mau dibalik? Tuhan jadi yang pertama. Kita selalu menjadikan Tuhan langkah pamungkas, langkah terakhir kita kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya yang membuat saudara menderita bukan Tuhan, saudara sendiri. Karena saudara hidup dari perspektif apa? Iblis, saudara. Oh, nanti kalau udah gak mampu, Dia Allah yang mengerti dan peduli. Udah babak belur. Kalau bisa gak babak belur, kenapa tunggu babak belur? Amin. Haleluya. Jadi mari robah mindset saudara. Karena ini kehendak Allah dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu supaya kita terus bergantung kepada Dia. Amin. Punya cara pandang Bapa, saudara. Jangan cara pandang setan, saudara. Jadi walau tempat kita tidak kelihatan, tidak seperti ini ada di Alkitab gambaran seperti Lot dan Abraham. Waktu pekerja-pekerja Abraham dan pekerja-pekerja Lot, mereka sering berantem karena masalah apa saja diberantemin, saudara. Akhirnya Abraham bilang, Lot, ya sudah, kamu silakan pilih. Kamu mau kemana? Pokoknya kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke depan, ya berarti aku ke belakang. Ya. Lot kemudian Alkitab berkata begini, dia melihat lembah Sungai Yordan. Dia melihat tempat yang subur, banyak airnya. Kejadian pasal berapa itu, Bu Malah? Coba Kejadian pasal 13, biar supaya saya nggak terlalu banyak. Dan tadi saya Bu Malah nggak ada, saya nggak bingung nyarinya, saudara. Kejadian pasal 13, coba ayatnya yang ke 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Perhatikan ini, seperti taman Tuhan, tapi bukan. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi waktu Abraham berkata, Lot, coba kamu pilih. Dari ayat keberapa itu? Ayat 9. Berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau kanan, aku ke kiri. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur. Tetapi Abraham, apakah dia ke kiri ke kanan? Dia menetap, saudara. Amin. Abraham tidak tergiur dengan mata jasmaninya melihat. Makanya perspektif kita kalau bicara bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa itu, yaitu kehendak Allah, artinya kehidupan kita melihat bukan lagi dari perspektif iblis, bukan lagi dari perspektif dunia, tapi kita mau melihat dari cara Allah melihat. Amin. Lot waktu dia lihat seluruh lembah Yordan, wah, ini seperti taman Tuhan. Yang kejadian apa? Jadi taman Tuhan atau jadi abu? Istri jadi tiang garam. Bahkan yang katanya taman Tuhan itu habis, saudara. Kenapa? Karena Lot dia
melihat bukan dari cara Allah melihat. Makanya, kita kalau kita mengerti kehendak Bapa, saudara. Padahal Abraham bilang, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Tapi ayat itu bilang, dia tetap menetap. Karena apa? Dia tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidupnya. Karena dia melihat bukan dari cara manusia melihat, tapi dia melihat dengan cara Allah melihat. Biarlah hari-hari ini pakailah mata kita bukan dengan mata jasmani saja melihat, tapi buka mata kita. Berdoa biar supaya mata kita menjadi terang. Bagaimana mata kita supaya bisa terang? Firman Tuhan yang akan menerangi kita. Amin. Kalau kita penuh dengan firman, maka firman akan menerangi kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat, wah ini nggak baik. Mengapa hari-hari ini banyak anak Tuhan katanya udah ibadah katanya, tapi masih terpengaruh dengan dunia? Karena firman tidak menetap dalam kehidupannya, sehingga dia salah melihat, saudara. Hati-hati, saudara. Kemudian apalagi, saudara, contohnya Lot tadi. Tempat kelihatan seperti taman Tuhan, tetapi bukan kehendak Allah. Tetapi kehendak Allah ada pada pilihan Abraham. Kemudian contoh yang berikutnya apa? Bicara tentang cara melihat. 12 pengintai. Ada 12 pengintai. Waktu mereka sudah ada di pinggir sungai Yordan, Musa memerintahkan agar supaya ada orang yang mengintai, melihat tanah yang dijanjikan Tuhan itu seperti apa. Akhirnya dipilih dari setiap suku mengutus satu. Ada 12 suku, akhirnya 12 orang pergi. Waktu mereka pergi melihat, saya mau tanya, mereka melihat hal yang sama nggak? Sama. Mereka sama-sama lihat raksasa nggak? Sama. Mereka lihat anggur yang besar-besar nggak? Lihat. Mereka lihat banyak madu, banyak susu, negerinya indah. Sama mereka melihat. Tapi waktu mereka pulang, perspektifnya berubah. 10 orang melihat bahwa wah, di sana memang benar, tempatnya bagus, tempatnya indah. Tapi kan saya sudah ajar ya, kata tapi itu meruntuhkan semua apa yang mau saudara bilang indah bagus. Kalau mereka udah bilang tapi di sana ada raksasa yang makan-makan orang. Ya mungkin ada, saya nggak tahu apa itu benaran ada apa enggak. Tapi pada kenyataannya benar kan, Daud menghadapi Goliat raksasa kan. Berarti benar ada raksasa. Bahkan Alkitab kalau saudara baca, Daud dan Triwira itu, saudara, mereka menghabisi ada 5 raksasa di tanah Kanaan, saudara. Ada 5 raksasa yang dibunuh oleh Daud, saudara. Jadi bukan cuma Goliat, Goliat cuma salah satunya. Ada salah satu raksasa, jarinya ada 24. Karena setiap jarinya 6. Bayangin, saudara, raksasa aneh, saudara. Dan itu mati, saudara, di tangan Daud dan perwiranya. Tapi intinya begini, saudara, berarti raksasanya ada. Mau makan-makan orangnya mungkin ada. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka punya cara melihat yang beda. 10 pengintai, mereka menjadi takut. Tetapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, ketika mereka melihat itu adalah janji Tuhan, itu adalah rancangan Tuhan. Makanya dia bilang, aduh, tanah itu benar, baik, luar biasa, dan itu Tuhan siapkan bagi kita. Makanya bangkit, ayo mari masuk ke sana. Mereka sudah dekat loh dengan tanah Kanaan waktu itu. Mereka udah di pinggiran, mereka udah dekat. Tapi karena apa, saudara? Dari 10 orang ini yang tidak punya cara pandang Allah, Tuhan menghukum orang Israel. Kan mereka udah jalan kan, paling
paling cuma 3 bulan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan itu paling jalan 3 bulan doang. Udah nyampe sebenarnya. Tapi karena 10 orang ini Tuhan bilang, ya udah, mendingan kalian kembali lagi kepada gurun. Dan berputar-putar 40 tahun. Bayangkan saudara, hanya karena tidak percaya janji Allah, karena melihat bukan dengan cara Allah melihat. Makanya hati-hati saudara. Kalau kita nggak melihat sesuatu dengan cara Allah melihat, makanya engkau perlu firman supaya matamu diterangi, supaya bisa melihat apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Jadi 2 pengintai ini, waktu mereka melihat raksasa, mereka nggak takut. Dan Daud juga, Daud waktu melihat Goliat, dia melihat Goliat bukan sebagai ancaman. Amin. Tetapi Daud melihat Goliat sebagai kehendak Allah untuk dia menjadi raja atas Israel. Karena itu adalah langkah Daud untuk masuk istana. Orang kalau saudara dibukakan, nah Daud siapa? Daud adalah orang yang cinta Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan pujian, hidupnya dipenuhi dengan firman. Sekalipun saya pernah khotbah 2 minggu lalu, dia nggak dianggap oleh keluarganya, disembunyikan, lagi pesta nggak diajak. Tapi Daud mau hidup terus dengan firman Tuhan.